menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Al-Khatib SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini diwakili Asisten 1. Yang terhormat Bapak Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid Kasih di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati rekan-rekan PNS maupun PKK, dan segenap panitia yang menyelenggarakan kegiatan lomba senam rekreasi pada pagi hari ini. Kegiatan senam lomba yang Dinas Pemuda Olahraga laksanakan ini yang kedua kali. Jadi syukur alhamdulillah puji Tuhan, karena berkat dukungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dapat menyelenggarakan kegiatan lomba ini. Tidak ada maksud dan tujuan lain, kami rindu agar kegiatan ini terus terlaksana dari tahun ke tahun,
memberi motivasi kepada rekan-rekan SKPD yang mungkin capek, lelah, sibuk dengan kesibukan rutinitas setiap hari di kantornya, dan inilah saat kita melepas kelelahan yang ada sehingga kita saling mengenal satu sama lain dan saling akrab serta saling memberi support sehingga kegiatan kita di kantor kita masing-masing hari esok lebih baik lagi. Peserta yang mendaftar kurang lebih awalnya 15, tetapi mengingat dan mungkin apa penyebabnya kami tidak tahu persis, sehingga SKPD atau kecamatan atau klub-klub senam ada yang mengundurkan diri sehingga peserta hari ini hanya 11 regu. Dan puji Tuhan, kalau tahun kemarin di bawah 11, tahun ini meningkat dan mudah-mudahan tahun depan puluhan lagi peserta yang bisa ikut berlomba. Lomba ini sifatnya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Dasar panitia menyelenggarakan kegiatan lomba senam ini adalah SK nomor 188.4/21/OR _dasar Dispora _7/2019. Adapun peserta lomba saya sebutkan saja. Yang pertama dari Ortal, ini peserta bukan nomor undi. Yang kedua Sekolah Darat, yang ketiga Setkap, yang keempat Arsip, yang kelima Satpol PP, yang keenam Ketapang, yang ketujuh pariwisata, yang kedelapan Dinas Kesehatan, yang kesembilan Bapenda, yang kesepuluh Dinas Pendidikan, dan yang ke-11 TBS. Mungkin saya bisa minta angkat tangan peserta ini, saya mau hitung perwakilan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum sampai 11. Mungkin saya salah hitung, tidak apa-apa, ada masalah. Lanjut. Anggaran panitia berada di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga nomor 2.01.01.22.5.2. Demikian kegiatan lomba senam hari ini yang dapat kami sampaikan. Tiba saatnya Bapak Bupati dalam hal ini diwakili Asisten 1 berkenan untuk membuka kegiatan ini sehingga kami bisa melaksanakan lomba yang ada. Kepada panitia yang sudah terjadi lelah dari pagi sampai pagi menyiapkan, terima kasih. Kepada Pak Tata yang bersedia menyediakan soundnya, kami ucapkan terima kasih. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Salam olahraga. Lagi kalau saya bilang salam olahraga, apa jawabnya? Nah, ya. Kalau saya bilang salam pemuda, jawabnya maju. Ya, supaya diam-diam yang dinas pemuda olahraga ini jalan terus. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam pemuda. Salam pemuda. Bagus. Yang terhormat Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Dr. Wisran SIP MSI,
hormati Bapak Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kantor Arsip yang kami banggakan, Bapak Sekretaris yang kami hormati, para kepala bagian, kepala seksi, Kasubag, dan terutama para peserta senam yang pada hari ini berkenan mengikuti acara perlombaan senam rekreasi, dan juga para manajer dan atau pelatih dari masing-masing OPD atau organisasi senam yang kami banggakan dan kami muliakan. Tidak lupa kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para penonton atau undangan lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti perlombaan senam rekreasi yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama berdasarkan laporan Ketua Panitia bahwa peserta senam ini terdiri dari 15 peserta kelompok. Tentu ini sebuah kemajuan di mana pada tahun lalu, kalau tidak salah, hanya diikuti oleh 4 OPD dan 5 termasuk Dinas Pemuda Olahraga sendiri. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah dan khususnya atas nama Dinas Pemuda Olahraga, saya berharap setelah pergantian pejabat nanti ini dijadwalkan atau dimodifikasi cara pesertanya. Jangan hanya terbatas kepada OPD saja. Jadi tahun lalu saya sudah berpesan, semestinya peserta ini dimulai membawa anak SMP dan anak SMA. Kenapa ini penting? Karena mereka lah yang potensial dan perlu digali untuk menjadi penerus. Kalau yang senam rekreasinya, mohon maaf, sudah usul, pertama yang menontonnya kurang menarik. Tapi kalau anak SMA, waduh, hot sama sekali. Jadi ini saya mohon dengan sangat dan dengan hormat kepada kepala bidang yang membidangi secara teknis kegiatan ini, supaya tahun depan, tahun 2020 itu mengikut sertakan anggota yang lain. Bisa saja dari instansi-instansi vertikal diundang, karena ini tidak ada larangan untuk senam rekreasi ini siapa saja boleh ikut.
Karena perlu diketahui, Dinas Pemuda Olahraga itu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan terhadap keolahragaan, kepemudaan dan pramuka. Oleh sebab itu, apa yang menjadi sasaran Dinas Pemuda Olahraga, kepala bidang teknis memahami betul-betul apa yang harus kita capai. Tentu anggotanya harus dilihat. Dinas Pemuda Olahraga itu di samping mengurus olahraga, kita ada 3 tugas pokok, yaitu melakukan pembinaan terhadap olahraga prestasi berdasarkan undang-undang olahraga dan senam rekreasi. Kemudian tugas tentang olahraga pendidikan itu sayangnya Dinas Pendidikan, karena olahraga itu ada olahraga yang termasuk olahraga pendidikan seperti O2SN, ya, itu sumbernya dari Dinas Pendidikan, dan banyak lagi yang masuk kategori olahraga di Dinas Pendidikan. Kegiatan ini saya berharap siapapun nantinya yang menjadi kepala Dinas Pemuda Olahraga haruslah benar-benar memahami apa sih senam rekreasi itu, siapa sih yang harus menjadi anggota senam rekreasi itu. Lalu menurut Pak Bupati, kita harus menggunakan yang namanya 5M. Kenapa dia harus 5M? Kita harus merasakan, melihat, ya, menganggarkan, melaksanakan. Oleh sebab itu, kepada bidang teknis harus memiliki syarat-syarat umum yang disebut oleh Pak Bupati 5M, karena harus melakukan 5M. Kemudian saya melihat tahun ini sedikit antusias para peserta. Oleh sebab itu, saya berpesan khusus untuk Yuri, jadilah Yuri yang profesional, objektif, tidak memihak ke kiri atau ke kanan, mungkin karena cantik lalu semangat memberi nilai yang tinggi, tapi berilah nilai itu sesuai dengan kriteria senam rekreasi. Saya kira khusus para Yuri sudah paham, karena ini sudah dilaksanakan yang kedua kali. Perlu kami laporkan Pak Asisten, ini adalah kedua kalinya pelaksanaan senam ini. Jadi untuk para Yuri tentu sudah tahu apa yang menjadi kriteria sang juara. Kemudian tentu di dalam pertandingan atau perlombaan ini ada yang kalah dan ada yang menang. Kepada yang menang juga jangan terlalu berbangga hati, tetapi pertahankan prestasi supaya tahun berikutnya tetap jadi juara. Kemudian yang belum berhasil, kalau istilah kasarnya kalah, itu bukan berarti kalah sepenuhnya, tetapi itu adalah kemenangan
tertunda. Tentu tahun berikutnya berdasarkan pengalaman bisa memperbaiki diri supaya lebih baik dan bisa menjadi juara. Saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya pesan bahwa pertandingan ini perlu diingat akan berlangsung setiap tahun. Hanya jadwalnya tidak bisa dipastikan, disesuaikan dengan penganggaran di dalam DPA. Kalau itu dilaksanakan di triwulan 1, maka pelaksananya antara bulan Januari sampai Maret. Kalau itu dilaksanakan pada triwulan 2, itu April sampai dengan Juni. Kalau yang ini masuk ke triwulan 3. Oleh sebab itu, para peserta senam rekreasi siap-siap, karena kita tidak tahu apakah di bidang yang akan menyiapkan itu di bulan 2, di triwulan 2, atau di triwulan 3, atau di bulan 4. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Pertama-tama, sebelum saya tutup, saya mohon dengan hormat pada waktunya Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Hasil 1 Bapak Dr. Misran SIP dan MSI berkenan untuk membuka secara resmi senam rekreasi ini. Untuk itu, atas kekurangan atau dalam penyampaian kami ada yang kurang, atau dalam penyelenggaraan pelaksanaan ini ada yang kurang, untuk Bapak Ibu secara kelembagaan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga kami minta maaf atas kekurangan kami. Dan selanjutnya kami minta agar peserta betul-betul bersaing, ya, dari ke-15 ini menjadi kompetitor yang betul-betul bersaing, karena ini ada walaupun sedikit ada hadiahnya. Saya tidak tahu berapa nilainya, tapi jelas ada dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Begitu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Bupati Kutai Barat sekaligus membuka acara perlombaan senam rekreasi kepada yang terhormat Dr. Misran Effendi SSDP MSI. Disilakan. Sebelum mengawali sambutan Pak Bupati, supaya nampak semangat seperti Pak Kadis Murali, mari kita berikan salam olahraga. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Ya, tidak ada salam pemuda karena kita hari ini berolahraga. Permohonan maaf Bapak Bupati Kutai Barat, Pak Wakil, Pak
Pak Sekda siapkannya beliau bisa bersama-sama kita pada kesempatan pagi hari ini. Jika akan ada tugas lain, maka didelegasikanlah kepada kami untuk membacakan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan senior kita, Pak Kadispora, Pak Yudhis Pimpin, beserta jajaran sekretaris kepala bidang yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Arsip, Pak Kadis Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris, dan seluruh rekan-rekan OPD yang akan disebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang berbahagia adalah seluruh peserta senam rekreasi yang berbahagia. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, rekan-rekan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita bisa diperkenankan dalam keadaan sehat sejahtera untuk mengikuti pembukaan perlombaan senam rekreasi untuk OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat tahun 2019. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat menjadikan motivator kita bersama untuk memasyarakatkan olahraga dan lebih dapat mewujudkan program Germas yang selama ini telah dicanangkan. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, agenda yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini dimaksudkan untuk mendukung gerakan memulihkan dan memasyarakat olahraga. Selanjutnya juga kita cermati bersama, kegiatan ini memiliki tujuan positif karena bukan saja pada kesempatan untuk meraih prestasi di olahraga senam, namun perangkat daerah diharapkan dapat ikut melestarikan nilai budaya karena persyaratan pada lomba ini adalah salah satunya adalah bagaimana senam ini dapat diiringi oleh musik tradisional senam. Besar harapan saya kreativitas dan inovasi dapat dipadupadankan dengan kesesuaian yang tepat sehingga menghasilkan gerakan yang indah sekaligus menghasilkan perpaduan budaya dengan unsur olahraga. Berdasarkan pemahaman di atas yang mendasari saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Pertama, kepada para peserta agar kiranya dapat bertanding dengan menunjukkan tampilan terbaiknya. Semoga semangat Anda mengikuti perlombaan ini dapat pula Anda terapkan di lingkungan kerja masing-masing. Sehingga kinerja saudara sekalian semakin hari semakin meningkat, lebih tercapainya proyek yang optimal dan diwujudkan tubuh yang bugar dan sehat. Kedua, kepada jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga selaku penyelenggara saya harap setiap pemberdayaan yang dilaksanakan harus monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan ini dapat terserap manfaatnya secara optimal. Dengan peserta yang meningkat menjadi sekitar 12 OPD dari tahun sebelumnya, harapan saya pada tahun-tahun berikutnya semua OPD termasuk kecamatan wajib untuk mengikutinya. Kembangkan inovasi dalam membuat program kerja sehingga program yang dijalankan sukses digelar tapi juga menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten kami mengapresiasi kepada seluruh jajaran kepanitiaan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah mempersiapkan dan acara ini dengan baik. Kemudian juga pada dewan juri, kemudian juga terlebih lagi pada seluruh peserta yang bisa mengikuti pada kegiatan pagi hari ini. Tentu saja ini sangat memberikan manfaat yang positif terhadap kinerja pelayanan publik kita. Seperti kita ketahui bersama, kalau kita jalan olahraga seperti saya ini dengan tubuh yang kurang lebih 100 kilo ini, pergerakan kita sangat lambat, yang juga mempengaruhi kinerja pelayanan. Akhirnya dengan adanya event olahraga, senam dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kebugaran kita. Jadi tidak hanya melalui program diet segala macam, tapi olahraga ini rutin kita laksanakan. Dan ada satu hal yang menarik yang bisa kita ambil dari event ini adalah yaitu dengan menggunakan media musik tradisional, musik rinjo Pak ya.
musik hijau. Jadi kalau kita lihat musik hijau itu sebenarnya ritme alunannya juga tidak jauh beda dengan goyang Omere, ya kan? Jadi itu bisa kita pakai musik hijau yang kita gunakan mungkin dipercepat artinya ritmenya itu sama saja sebenarnya seperti goyang pucuk-pucuk, goyang Omere dan sebagainya. Ini sangat memberikan hal yang positif sekali, bukan hanya pada tataran kegiatan olahraga, tapi lebih kepada kecintaan kita mempromosikan budaya kita, terutama lagu-lagu tradisional, musik-musik tradisional. Dan juga pada kesempatan atas nama pribadi dan atas nama kedinasan secara khusus kami mengucapkan selamat menyambut purna tugas kepada Pak Kadispora, Pak Yunis Mimpin. Dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan purna tugas, dan beliau ini saya masih tetap satu kantor dulu di Sekap ya Pak. Banyak sekali saya dapat pelajaran berharga dari beliau selama masih sama-sama. Beliau masih Kasubag, saya masih staf, beliau di bagian hukum dan organisasi seperti dalam pemerintahan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kepelatihan beliau selama bekerja di PPD dan sebagainya. Kita yang masih muda-muda ini memberikan kekuatan kesehatan. Satu yang saya sering belajar dengan beliau ini adalah karena beliau ini orang hukum, jadi kemitraan kami itu sejak saya kabar pemerintahan beliau jadi kepala bagian persidangan di DPRD, kita sering sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah hukum dan sebagainya untuk protokolan DPRD. Jadi taat dengan aturan ini harapan kita yang masih panjang, dinasnya ya harap senantiasa bekerja di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sekali lagi selamat bertugas Pak Yunis Mimpin. Semoga senantiasa diberikan keberkatan, perlindungan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalani kegiatan hasil tugas. Akhirnya dengan memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, perlombaan senam rekreasi untuk PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat wakil Bupati saya nyatakan resmi dengan ini dibuka. Atas perhatian dan dukungan dalam mewujudkan organisasi yang lebih baik daripada hari ini oleh Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bupati Kutai Barat, Kediaman Penunggung Singa Praja. Terima kasih. Sekap ada? Sekap? Ya. Sekap ada? Mana ada tangan? Belum ikut? Oke. Tidak ada. Bagian postal yang ada ya? Oke, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan perlombaan senam rekreasi tahun 2019. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya akan dipandu oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi